Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Arsitektur Enterprise, Bapak Firmansyah, Eskom, Mkom, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan dapat merancang dan mengelola infrastruktur teknologi informasi mereka secara efisien. Topik kali ini saya ambil judul Perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF versi 9 dengan study case customer service pada PT Kelompok 5. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan tim saya yang sudah turut andil dalam penyelesaian tugas akhir pada mata kuliah Arsitektur Enterprise. Ada saya sendiri, Heri Susanto, dan saya dibantu oleh rekan-rekan saya, Wahyu Renaldi, Mario Prasetyo, Rene Siregar, Himalia Zahra, dan Fahrul Iswandika. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu arsitektur enterprise. Menurut Stephen Spivak, arsitektur enterprise merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah arsitektur perusahaan, atau bisa diartikan juga suatu seni atau membangun suatu struktur yang akan dibuat dan praktek merancang blueprint. Dan yang kedua adalah pengertian dari TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, merupakan suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Serta arsitektur development method atau ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk pemeliharaan dan pengembangan teknikal arsitektur dari suatu organisasi. ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses dalam tiap fase-fase dan antar fase, di mana pada tiap-tiap keputusan baru harus diambil. Dalam lingkup masyarakat pada saat ini, PT Kelompok 5 menghadapi beberapa tantangan dalam layanan customer service. Beberapa masalah yang dihadapi adalah pertama, kurangnya konsistensi dalam pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang tidak konsisten dapat mengakibatkan kebingungan dan frustasi bagi pelanggan. Variasi yang besar dalam cara layanan diberikan dapat merusak citra perusahaan. Lalu yang kedua adalah kurangnya integrasi sistem dan data. Kekurangan integrasi sistem dan data menyebabkan kesalahan dan ketidakakuratan informasi. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi secara menyeluruh dapat memperlambat proses pelayanan. Dan yang terakhir, ada kurangnya pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan dan harapan pelanggan. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan dan harapan pelanggan, sulit untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Respon yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan dapat merugikan hubungan dalam jangka panjang. Masalah-masalah ini telah berdampak pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam arsitektur perusahaan untuk memecahkan masalah-masalah ini. Dengan solusi yang diusulkan untuk masalah-masalah yang dihadapi, PT Kelompok 5 dalam customer service adalah dengan menerapkan TOGAF ADM versi 9. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, perusahaan kami akan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang arsitektur perusahaan yang terintegrasi dan efektif untuk meningkatkan layanan pelanggan. Melalui proses perencanaan arsitektur yang komprehensif, TOGAF ADM memungkinkan PT Kelompok 5 untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan secara lebih baik, mengintegrasikan sistem dan data yang diperlukan, serta meningkatkan konsistensi dalam penyediaan layanan pelanggan. Dengan adanya solusi ini, diharapkan PT Kelompok 5 dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam industri yang semakin kompetitif. Oke, slide selanjutnya membahas mengenai manfaat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mario Prasetyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Heri Susanto. Saya Mario Prasetyo akan menjelaskan tentang manfaat. Nah, yang pertama yaitu peningkatan layanan pelanggan. Dengan meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pelanggan, kita bisa meningkatkan konsistensi dalam penyampaian layanan dan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan harapan pelanggan.
Yang kedua, tentu kita bisa mengefisiensi operasional yang lebih baik. Dengan pengoptimalan penggunaan sistem dan data, kita memperbaiki proses operasional serta bisa mengurangi kesalahan. Yang ketiga, di lain kita meningkatkan layanan pelanggan, efisiensi, kita juga bisa memiliki keunggulan kompetitif, yaitu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat, menghadapi tantangan pasar dengan lebih baik, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang terakhir, keberlanjutan bisnis. Dengan menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, kita bisa mengurangi resiko kegagalan proyek dan memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dan berkelanjutan di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya adalah metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama pengumpulan data atau interview. Kita memiliki pengolahan sistem dan teknologinya sudah cukup baik. Tinggal pengolahan sistem pada pelayanan pelanggan yang kurang baik dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, perancangan arsitektur enterprise. Menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari preliminary pass atau fase preliminary sampai dengan migration planning. Terus yang digunakan seperti 5W+1H sampai dengan Archimedes. Yang ketiga, metodenya adalah kerangka berpikir. Kita mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka penelitian meliputi metode pengembangan sistem dan metode pengumpulan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Reni Siregar. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pelayanan proyek, yaitu fase yang kita lalui atau tahapan-tahapan yang kita lalui dalam pelaksanaan proyek ini. Ada beberapa prinsip yang mendasari, yaitu pertama ada prinsip bisnis. Prinsip bisnis ini berfokus pada apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi pokok atau tugas pokok kita dalam melaksanakan proyek ini. Yang kedua itu prinsip aplikasi. Prinsip aplikasi ini berfokus pada pengalaman user. Seberapa baiknya aplikasi ini atau seberapa user friendly-nya aplikasi ini, apakah bisa memenuhi keinginan user, apakah aplikasinya atau tools-nya bisa digunakan, atau yang sering-sering usability-nya apakah sudah baik. Selanjutnya ada prinsip data. Prinsip data ini dimana kita menentukan alokasi penyimpanan dari data tersebut. Apakah seberapa banyak data yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada prinsip teknologi. Di prinsip teknologi ini biasanya kita menentukan software dan hardware apa yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Apakah softwarenya atau hardwarenya sudah terstandarisasi atau belum. Nah, sementara untuk menjalankan proyek ini ada beberapa hal yang kita gunakan, yaitu identifikasi 5W+1H. 5W+1H yang pertama, what? Apa pokok permasalahan yang kita hadapi sehingga kita melaksanakan proyek ini. Yang kedua, siapa yang menjadi target sasaran kita, atau siapa yang menjadi target konsumen kita nantinya. Yang ketiga, where, di mana kita akan melaksanakan proyek ini. Yang keempat ada when, kapan kita akan melaksanakan proyek ini, atau kapan kita akan melakukan research terhadap konsumen, dan yang nantinya kita dapat menyusun laporan-laporan atau menyusun permasalahan yang ada. Yang kelima ada why. Mengapa kita mengambil ini menjadi proyek? Seperti yang kita ketahui bahwa tadi sudah jelaskan masalah apa yang mendasari proyek ini. Itu sebabnya untuk tahap terakhir ada bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, sehingga nanti kita akan membuat sebuah metodologi dalam pelaksanaan proyek ini, yaitu metodologi TOGAF. Nah, di sini ada
gambaran konsep atau solusi yang kita lakukan untuk penyelesaian proyek ini. Pertama, itu dari sisi jurusnya ada intranet, selanjutnya dari sisi front office-nya ada customer service dan sales. Biasanya ini dilakukan oleh pihak marketing. Selanjutnya ada mid office-nya itu dari manajemen keuangan, pengadaan, dan operasional. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu ada ini dari sisi back end biasanya yaitu control database, reporting, dan securities. Nah di sini ada visi arsitektur, di mana dalam pelaksanaan proyek ini tentunya kita akan menargetkan itu mencari siapa yang menjadi stakeholder, siapa yang menjadi pemangku kepentingan dari proyek ini. Itu diantaranya ada direktur utama, manajer keuangan, manajer operasional, dan sampai ke staf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh KPI. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Undra untuk kesempatan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana arsitektur bisnis ini bekerja dalam project arsitektur enterprise dalam project kami. Di sini kita mempunyai table analysis gap ya. Di sini kita mendapatkan 4 kategori, di mana ada people, di mana sebagai human yang ikut ambil bagian dalam proses analysis gap-nya. Di mana staf marketing terkadang ikut menangani dalam keluhan pelanggan, sehingga bagian tersebut kurang fokus terhadap pekerjaan sendiri, serta tidak adanya bagian customer service untuk menampung pelanggan. Di sini studi case-nya biasanya untuk menangani keluhan customer, biasanya staf marketing yang menghandle customer itu sebelumnya, yang ikut menghandle barang dari customer tersebut, dan jika bermasalah biasa marketing itu sendiri yang ngurusin. Harusnya ada customer service yang bisa menghandle bagian service tersebut. Terus prosesnya sendiri, proses bisnis ini nggak efektif dan nggak efisien, serta proses yang ini belum otomatisasi, dimana sistemnya tuh masih by WA, customer datang sendiri tanpa ada sistem. Terus informasi belum terintegrasi dengan bagian unit pelaksana, dimana biasanya barang servisan tersebut biasanya harusnya didata dulu agar bisa diproses ke distributor, serta biasanya belum ada klasifikasi khusus di bagian service tersendiri, entah itu servisnya rusak atau mungkin ganti unit atau mungkin hanya kendala dalam penggunaannya. Nah, di sini kita mempunyai flow-nya ya dalam bisnis yang saat ini, yang ada dari pengajuan keluhan dari customer. Berawal dari sini, lalu kita mendapatkan dokumen, biasanya dari nota, validasi nota pembelian, lalu customer service menerima keluhan. Di sini customer service-nya masih belum ada, di mana customer service ini masih dilaksanakan oleh marketing itu sendiri. Nah, lalu mereka udah aja langsung evaluasi kendala, problemnya apa, mereka satukan tanpa klasifikasi problemnya secara menyeluruh dengan tindakan yang kurang efisien ya. Misalkan datanya banyak atau mungkin keluhannya banyak, baru mereka finalisasi tindakan perbaikan keluhan. Jika misalkan kita asumsi ada 50 studi case atau mungkin keluhan, jika dengan flow seperti ini akan memakan waktu yang sangat lama, dimana setiap keluhan dari customer beda-beda. Jika kita tidak menggunakan flow yang bagus, akan kurang efisien waktunya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga sudah menganalisis gimana baiknya proses alur pelayanan customer service ini agar lebih efisien. Di sini kita di bawah sini ada tabel flow-nya, alur flow-nya, yang dimana kotak pink ini adalah improvement dari kami. Di sini kita bisa lihat ya, masih sama pengajuan keluhan dari customer, lalu validasi menggunakan nota itu masih sama. Lalu customer service sebenarnya keluhan, di sini kita ada define, di mana kita membagi jadi 3 kategori, misalkan dari keluhan pengiriman, serta kebiasaan pembeli nggak cuma ngeluh ke garansi, pasti ke pengiriman juga. Misalkan keluhannya di sini customer service juga harus menerima keluhan nggak cuma tentang barang, tapi dalam pengiriman juga. Keluhan dalam pengiriman, misalkan tracking jasa, kita akan melakukan tindakan itu tracking jasa pengiriman. Dari tracking jasa pengiriman ini kita akan tracking entah dari ekspedisi atau mungkin jasa pengiriman terkait atau mungkin dari kurir kita sendiri. Lalu setelah dapat info lebih lanjut, kita validasi kendala pengiriman, lalu di sini down kita infokan ke customer. Nah, lalu yang kedua ada konsultasi pengguna komputer. Di sini studi case-nya, di mana problemnya ini user barang aman, tapi user sendiri kurang mempunyai
kemampuan dalam menggunakan komputer tersebut. Biasanya kita nggak harus mewajibkan user tahu dalam apa yang dia beli, tapi kita juga memaklumi di mana biasanya user menanyakan ke kita tentang keluhan dari barang tersebut. Biasanya barangnya aman tapi user nggak paham untuk pemakainya, jadi dia konsultasi ke customer service. Kayak misalkan, Pak, gimana saya boleh beli barang ini, masa nggak bisa nyala gitu, atau mungkin beli barang ini kok mati-matian. Lalu kita evaluasi kendala, di mana kita review lagi barang apa yang dibeli berdasarkan nota, lalu kita cek lagi pemakaiannya benar atau tidak. Kita lihat, kita info, buat video kan misal, atau mungkin foto. Nah, setelah dapat asumsi yang baik, atau mungkin kita udah tahu penyebabnya di mana, kita bantu finalisasi tindakan perbaikan keluhan. Kita kasih tahu apa yang harus dilakukan serta apa hal saja yang misalkan miss dari customernya. Lalu yang terakhir yang jadi concern utama kita yaitu pengajuan klaim garansi. Setiap barang yang dibeli pasti mempunyai garansi. Nah, setiap barang itu mempunyai kode masing-masing. Di sini kita akan cross check dari barang yang dibeli. Udah pasti beli dari kita mempunyai nota. Selain dari nota, kita lihat dari barangnya sendiri. Barangnya itu biasanya mempunyai barcode atau mungkin kode garansi dari setiap distributor ya. Lalu kita di sini ada dokumen pendukung rekap data distributor. Serta misalkan kita nggak mungkin kita hanya bergerak sebagai distributor, bukan sebagai kita hanya bergerak sebagai retail, bukan distributor, sorry. Jadi setiap barang yang kita beli dari distributor itu misalkan user claim nggak ke kita yang ganti, tapi ke distributor kita claim. Lalu jika barangnya sudah selesai diservis atau mungkin diganti unit, lalu kita akan kembalikan lagi ke user. Nah, di sini gunanya rekap data distributor ini, misalkan kita tahu distributornya dari mana, barangnya apa yang dia beli, lalu pembeliannya tanggal berapa, serta masa garansi sampai kapan. Lalu di sini kita langsung ke flow-nya pengembalian barang klien. Sudah sampai titik ini biasanya user pun barang sudah kembali ke user dan masalah sudah selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peluang dan solusi dari analisis kami yang akan dijelaskan oleh Kak Farul. Untuk waktu tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman saya Wahyu Renaldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Information System Architecture atau arsitektur sistem informasi. Dalam arsitektur sistem informasi ini kita berfokus pada bagaimana sistem itu akan terbentuk. Seperti pada arsitektur data, lebih memfokuskan bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Dalam pengembangan arsitektur masa depan dihasilkan 27 entitas baru, dan setelah dikaji maka analisa gap yang ditemukan adalah sebagai berikut, yaitu belum tersedianya entitas data yang mendukung bisnis yang terdapat pada pengaduan pelanggan, yaitu customer service. Dan selanjutnya dari teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Dan setelah perancangan dilakukan untuk model PT Kelompok 5 memerlukan teknologi beberapa penerapan untuk mendukung aktivitas pada bisnis perusahaan teknologi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun langkah-langkah pendefinisian untuk arsitektur teknologi masa depan adalah dengan membuat teknologi diagram, infrastruktur, jaringan, dan portofolio katalog. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam peluang dan solusi. Pada tahap ini, identifikasi kendala dan solusi dilakukan sebagai tindakan preventif jika terjadi suatu kendala saat melakukan perubahan berdasarkan usulan perbaikan yang sudah ada. Dan identifikasi ini dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Dan berikut adalah tabel dari solusi. Di sini ada kategori dari people, dan solusinya adalah customer service melakukan keluhan atau komplain dari pelanggan-pelanggan perusahaan. Dan kita masuk ke dalam proses kategori proses. Melakukan perbaikan proses bisnis yang tidak efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan arsitektur proses bisnis secara integrasi, eliminasi, otomasi, dan simplifikasi. Dan dalam kategori tools, solusinya adalah pembuatan tools untuk kemudahan dalam melakukan otomasi proses bisnis. Dan dalam kategori informasi, sini dilakukan proses integrasi informasi dan membuat dokumen aliran informasi terkait arsitektur enterprise.
Dan di dalam arti arsitektur bisnis, berdasarkan tabel analisa gap, kita dapat menyimpulkan dalam bisnis model project ini, posisi customer service masih merangkap pada marketing yang menghandle customer tersebut, serta belum adanya sistem terintegrasikan keluhan dari customer secara menyeluruh dan informasi data yang masih manual. Dan dalam arsitektur data, dengan belum tersedianya data, maka pembuatan seluruh data pada tiap fungsi bisnis perusahaan, yaitu 27 entitas data yang diketahui secara dilakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan data pada tiap bagian. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hemalia Jara. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Faro. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah kami kerjakan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, Customer Service Information System telah sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan PT Kelompok 5. Hal ini didasarkan pada hasil perancangan enterprise arsitektur yang telah mengidentifikasi back office system dan front office system sebagai aplikasi-aplikasi yang mendukung proses bisnis di bagian pelayanan pelanggan PT Kelompok 5. Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 5 poin untuk meningkatkan efektivitas perencanaan arsitektur enterprise di customer service PT Kelompok 5. Yang pertama, membentuk tim khusus. Kedua, mengintegrasikan stakeholder. Ketiga, memanfaatkan teknologi. Keempat, mengadopsi siklus iteratif. Kelima, evaluasi secara berkala. Dari saran tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa perencanaan arsitektur enterprise kami mendukung tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Baik, itu dia sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.